Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 289, Pejuang Komunis China. Melissa Zhu tertegun, bagaimanapun juga tidak menyangka, CEO Meng ternyata akan bereaksi seperti ini. Jika dikatakan, CEO Meng seharusnya ada sedikit bersahabat dengan Kak Thomas. Dengar-dengar bahwa Thomas Kin masih pernah mengobati Tuan Tua Meng, Kak Thomas terjadi kecelakaan, bagaimanapun juga dia seharusnya membantu bukan? CEO Meng ini, kenapa tidak hanya tidak membantu, masih tertawa di sana? Bukan, CEO Meng, yang mengelilingi Kak Thomas adalah sekelompok gangster, semuanya memegang tongkat besi, sekarang melapor polisi atau apa juga sudah tidak sempat. Weston Meng ketawa dan berkata, "Jangan bilang memegang tongkat besi, meskipun adalah memegang senjata, juga tidak ada gunanya. Sudahlah, aku sini masih ada urusan, kamu tidak perlu khawatir." Aku menutup telepon dulu. Saat berbicara, Weston Meng langsung menutup telepon. Bercanda, siapa saudara senior? Setelah 10 tahun belajar dengan guru, dapatkah gerakannya adalah orang biasa? Saudara senior kedua Juan Wang, di mata guru termasuk adalah biasa-biasa saja, hanya belajar dengan guru selama 3 bulan, dia tidak terkalahkan di ketentaraan dengan mengandalkan kemampuannya. Dan saudara senior adalah dianggap oleh guru sebagai orang yang paling berbakat. Juga telah belajar di sisi guru selama 10 tahun, kekuatan dia tidak ada orang yang akan tertandingi, bahkan Juan Wang diperkirakan juga tidak bisa mengejarnya. Melissa Zhu mengerutkan kening. Ada sedikit cemas, tidak bisa, jika bertunda lagi, takutnya Kak Thomas akan dalam bahaya. Lagi pula adalah karena urusan keluarga mereka, Melissa Zhu tidak akan diam saja. Langsung berlari kembali dengan memakai sepatu hak tinggi. Namun, ketika Melissa Zhu berlari kembali, adegan di depannya membuat dia sedikit bingung. Awalnya orang-orang seperti harimau mengawasi mangsanya. Satu persatu memegang tongkat di tangan mereka, saat ini semuanya membawa ember dan kain di tangan mereka, terus menyeka di luar gedung, untuk membersihkan air kotor di luar gedung. Bahkan Kak Liam yang sombong tadi itu, juga mengambil kain pel sedang mengepel lantai. Orang-orang ini tetap adalah orang tadi yang sama. Tetapi di wajah dan tubuh mereka menambah beberapa memar, Kak Liam bahkan ada salah satu mata tidak bisa membuka, memar di mana-mana, seolah-olah telah dipukul orang beberapa kali. Beberapa orang gemetaran, sebuah penampilan yang ketakutan dan Thomas Kin berdiri di antara mereka dan memerintah. Sebelah kiri, kaca di sebelah kiri tidak dibersihkan, apakah kalian sendiri tidak tahu apa yang kalian siram sendiri? Masih ada tangga, bersihkan dengan teliti. Nanti jika tidak bersih, aku akan membiarkan kalian menjilatnya sampai bersih. Melissa Zhu benar-benar bingung, berjalan ke depan selangkah demi selangkah, bertanya. Kak Thomas, ini, apa situasi ini? Thomas Kin tersenyum, mereka belajar pejuang komunis China melakukan perbuatan baik. Hah? Melissa Zhu tercengang. Mereka belajar pejuang komunis China melakukan perbuatan baik. Bercanda apa? Mereka pagi hari masih mau memungut biaya perlindungan. Kenapa dalam sekejap berubah menjadi belajar pejuang komunis China? Kebetulan Kak Liam lewat dengan membawa kain pel, Thomas Kin menendang dia dengan ringan. Kak Liam ini sepertinya tersengat listrik, sangat bersemangat, hampir tidak berlutut di lantai. Thomas Kin berkata, bertanya kamu. Kak Liam buru-buru menoleh kepala, membungkuk badan memberi hormat, berkata kepada Melissa Zhu dengan sopan. CEO Zhu, maaf, kami hari ini memang belajar pejuang komunis China melakukan perbuatan baik, telah mengganggu Anda.
Selesai berbicara, buru-buru berlari kecil pergi mengepel lantai. Para penatua ini satu persatu sangat kuat, rajin membersihkan jauh lebih cepat daripada bibi rumah tangga itu. Dalam waktu kurang dari 20 menit, tirai pintu yang kotor dan bau di gedung itu telah dibersihkan. Kak Liam bersikap sopan membawa sekelompok saudara kecil yang malu, berdiri satu baris. Saudaraku, Anda lihat apakah puas? Kak Liam menelan sesuap ludah, jakunnya bergerak dengan gugup, orang ini sial sangat menakutkan. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 290 tuduhan palsu. Baru saja setelah Melissa Zhu mereka mengendarai mobil pergi. Thomas Kin sendirian telah menjatuhkan mereka 10 orang lebih, satu orang satu pukulan memukul mereka berguling-guling di lantai, tidak pernah melihat orang yang begitu bisa bertarung. Satu orang memukul 10 orang masih begitu mudah, ini sama sekali bukan manusia. Kak Liam dapat melihat bahwa ini adalah tunggul yang keras, ini adalah orang yang sangat hebat, sama sekali tidak dapat diganggu. Thomas Kin ketawa mengejek, siapa yang menyuruh kalian datang? Kak Liam menunjukkan ekspresi malu, melakukan hal seperti ini, tentu saja tidak boleh mengungkapkan informasi majikannya. Melihat dia ragu-ragu, Thomas Kin mengangkat kakinya pelan-pelan. Kak Liam ketakutan hingga gemetar, hampir tidak bertiarap ke lantai. Aku katakan, adalah Gael Zhu keluarga Zhu. Melissa Zhu terkejut sejenak, adalah paman pertama. Kembali ke keluarga Zhu. Nyonya tua mengerutkan kening, wajahnya penuh tidak senang. Pagi hari ini banyak berita di handphone telah melaporkan dan masih ada sangat banyak teman Nyonya tua juga mengirimkan dia video. Sebuah gedung baru yang bagus, ternyata disiram air kotor oleh orang. Membiarkan Melissa Zhu pergi untuk memeriksa dan menerima, besok sudah akan pindah masuk, akhirnya hari ini membuat menjadi seperti ini, benar-benar sangat memalukan. Ketika Melissa Zhu kembali, Nyonya tua langsung menepuk meja. Melissa, apa yang terjadi? Kenapa ada orang yang datang membuat masalah? Gael Zhu mendengus di sampingnya, bukankah dia menyinggung orang? Melissa masih muda, tidak bekerja dengan baik, sering menyinggung orang sampai diri sendiri juga tidak tahu. Menurut aku, dia tidak bisa menjadi penanggung jawab proyek. Ibu, Sugar God nomor 2 lebih baik serahkan pada aku saja. Wajah Nyonya tua tenggelam seperti air. Pada awalnya Melissa Zhu beberapa hari ini telah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Sebuah gedung perdagangan sebesar itu, menghabiskan biaya 30 juta rem langsung mendapatkannya, termasuk adalah orang yang sangat berjasa bagi keluarga Zhu mereka. Tetapi hari ini kejadian menyiram air kotor ini menimbulkan banyak kekacauan, membuat Nyonya tua sangat kehilangan muka. Melissa, masalah ini, apa yang bisa kamu katakan? Mendengar apa yang dimaksud Nyonya tua ini, sepertinya benar-benar bermaksud untuk menyerahkan Sugar God nomor 2 kepada paman pertama, dia tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Nenek, Sugar God nomor 2 adalah aku yang mengembangkan. Tidak ada hubungannya dengan paman pertama, dia bahkan demi bersaing dengan aku, sengaja mencari masalah dengan aku di iklan pengesahan, bagaimana bisa menyerahkan Sugar God nomor 2 kepada dia? Gael Zhu berkata. Kamu yang meneliti dan mengembangkan memang kenapa, kamu juga tidak memahami manajemennya, kamu lihat, perusahaan kita belum menunggu sampai pindah, langsung terjadi masalah menyiram air kotor. Produk yang begitu penting menaruh di tangan kamu, bisakah kamu mengelolanya dengan baik? Kamu. Wajah Melissa Zhu memerah karena marah, paman pertama tidak tahu malu benar-benar langka di dunia. Thomas Kin ketawa mengejek, Nenek, aku membawa seseorang, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Nyonya tua mengerutkan kening, melihat Kak Liam yang masuk, merasa ada sedikit akrab, tetapi sangat cepat, pupil matanya menyusut. Kamu.
Dalam video tersebut sosok Kak Liam masih cukup jelas, Nyonya tua mengingat kasus tersebut. Mengapa kamu melakukan seperti ini? Kapan keluarga Zhu kami pernah menyinggung kamu? Kak Liam berdiri di sana, mengikuti pendapat orang, matanya sebentar-sebentar memandang Thomas Qin, tidak berani berbicara sembarangan. Thomas Qin berkata, apapun yang nenek tanyakan kepada kamu maka katakan saja, katakan yang sebenarnya. Iya. Nyonya tua, aku mengambil 200.000 rem Gael Su maka melakukan hal ini, dia yang menyuruh aku mencari masalah terhadap kalian. Wajah Gael Zu berubah drastis. Omong kosong. Aku sama sekali tidak mengenal kamu. Jangan memfitnah orang di sini. Gael Zu menggertakkan giginya dengan sebuah ekspresi muram. Melissa Zu, kamu benar-benar sudah ahli, masih tahu mencelakakan aku dengan tuduhan palsu. Apakah kamu sengaja menyogok dia, menjebak aku di depan nenek? Bersambung.